Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian diberikan oleh Allah kesehatan ya, dan tetap selalu bersyukur atas rahmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kan anak dibuka bukunya ya. Buku kemuhammadiyahan ya, dibuka. Dibuka halaman 23. Di sini kita akan belajar mengenai anak soleh ya. Anak soleh atau anak solih dan solihah ya. Setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang soleh atau solihah. Anak yang soleh adalah anak yang perbuatannya atau amalnya soleh ya, yaitu sikap, hati, lisan, dan perbuatan atau anggota badan yang baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh ialah anak yang sikap atau hati, tutur kata, dan perbuatannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama, yang kalau akan dijabarkan menjadi A. Beriman dan tidak musyrik, B. Melaksanakan hukum-hukum atau perintah Allah, C. Berakhlakul karimah atau berakhlak mulia atau baik. Perilaku kita kepada orang tua adalah adab yang bertujuan untuk menghormati orang tua kita. Sebagai seorang anak, ada beberapa hal yang harus diterapkan sebagai adab terhadap orang tua ya. Adab yaitu adalah perilaku sopan santun ya anak-anak ya. Yaitu A. Sopan santun dalam berbicara. Ya, anak-anak harus apa? Jika berbicara dengan orang tua kalian atau orang yang lebih tua dari kalian, harus apa? Harus sopan santun ya dalam berbicara. Memperhatikan kata-kata ketika berbicara dengan orang tua adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berbicara dengan penuh sopan santun dan dengan ucapan yang mulia atau yang baik. Jangan pernah mengatakan dan jangan pernah menghardik kepada orang tua ya. Menghardik itu ya bisa memarahi, terus nada tinggi, nada kasar itu nggak boleh ya anak-anak ya. Jadi kalau berbicara kepada kedua orang tua kalian harus sopan santun ya, harus kalem, nggak boleh teriak-teriak, membentak-bentak, nggak boleh ya anak-anak ya. Selanjutnya bersikap lemah lembut ya. Bersikap lemah lembut yaitu jangan bersikap sinis atau kasar terhadap orang tua walaupun mereka melakukan kesalahan. Perlakukan mereka dengan penuh kelembutan sebagai cara untuk menghargai mereka, agar kita tidak menampakkan ciri anak durhaka terhadap orang tuanya ya. Kita harus apa? Harus bersikap lemah lembut ya. Selanjutnya taat kepada orang tua. Usahakan selalu menuruti perkataan orang tua ya. Harus kalau dinasehati orang tua harus apa? Harus nurut ya. Kecuali jika hal itu mengarah kepada kejahatan. Cara membahagiakan orang tua adalah dengan berusaha menuruti perkataan mereka. Sebab jarang ada nasihat orang tua yang menyimpang selain menginginkan kebaikan untuk anaknya ya. Tidak di dunia ini hampir tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya. Oleh karena itu apabila kita diperintah atau dinasehati oleh orang tua harus apa? Harus nurut ya, harus apa? Harus nurut. Yang selanjutnya, ringankan beban orang tua ya.
Kalau meringankan beban orang tua yaitu ya kita membantu pekerjaan orang tua sebisa kita ya. Kemarin Ustadz sudah memberikan contoh kalau ibunya masak di dapur ya kita ikut membantu sebisa mungkin ya mengambilkan garam, mengambilkan gula, terus ya pokoknya ya sebisa kita ya. Kalau ibu sedang mencuci baju ya kita ikut membantu. Sambil sambil kita belajar ya anak-anak ya. Terus menjaga nama baik dan harta orang tua ya. Menjaga nama baik ya kita harus bersikap baik ya. Kalau kita tidak baik maka orang tua akan kena imbasnya ya. Jadi kalian harus menjadi anak yang baik supaya bisa supaya bisa menjaga nama baik kedua orang tua kalian ya. Meminta izin atau nasihat dan bimbingan. Nah, ini perlu ya. Karena Karena orang tua itu pengalamannya sudah banyak, terus sudah mengerti ya, sudah mengerti banyak hal. Oleh karena itu kita sebagai anak sudah sepatutnya untuk meminta izin terlebih dahulu apa yang kita mau perbuat ya. Terus minta nasihat dan meminta bimbingannya ya anak-anak ya. Terus memuliakan orang tua. Nah, di sini ini sudah sepatutnya ya, sudah sewajarnya kalian harus memuliakan orang tua. Karena Karena kalau tidak ada orang tua kalian pasti tidak ada ya. Karena kalian ada itu Karena ada kedua orang tua kalian ya. Orang tua kalian ya, terutama bunda, ibu sudah sudah mengandung, sudah melahirkan kalian semua. Oleh karena itu kalian sudah sepatutnya sudah menjadi kewajiban kalian untuk memuliakan orang tua. Selanjutnya hindari membantah dan menyalahkan ya. Di sini sangat-sangat Ustadz tekankan ya. Kita sebagai anak tidak boleh tidak boleh membantah dan menyalahkan ya. Karena Karena anak-anak kita ya sebagai anak yang soleh dan soleha kita harus bisa belajar ya, tidak membantah atau menyalahkan kedua orang tua kalian ya anak-anak ya. Terus selanjutnya posisi tubuh di depan orang tua ya. Kalau kalian orang tua lagi berada di bawah ya, duduk di bawah, kalian kalau lewat ya harus membungkukkan badannya, lewatnya sambil permisi, terus banyak sekali ya permisi, terus nyuwun sewu, kadang ya amit gitu ya. Pokoknya kalian harus menundukkan merundukkan badan ya. Meskipun ada orang tua orang tua yang lain ya umurnya, kalian harus bisa menghormati beliau ya dengan cara ya tadi kalau lewat ya sambil menundukkan badan ya anak-anak ya. Selanjutnya rendah hati ya. Di sini rendah hati yaitu adalah kita harus mempunyai sikap yang tidak sombong ya. Kita harus rendah hati. Kalau menjadi anak soleh dan solihah kita harus menerapkan atau belajar mempunyai sikap yang rendah hati ya. Rendah hati yaitu tidak sombong, tidak mudah marah-marah ya, menerima apa adanya ya anak-anak ya. Harus mempunyai sikap rendah hati. Selanjutnya jangan mencela dan berbohong ya. Jangan mencela dan berbohong. Kita diusahakan tidak boleh mencela orang lain ya. Karena kalau kita mencela orang lain otomatis kita kita menyakiti hati orang lain ya. Kita boleh mencela orang lain. Karena Karena kalau kita mencela kepada orang lain maka orang lain akan sakit hati ya, dan tidak boleh berbohong. Kalau kita berbohong
nanti apa? Ya kita tidak dipercayai sama teman-teman ya anak-anak ya. Terus meminta dengan halus ya, kalau kita memerlukan bantuan atau pertolongan ya kita kalau meminta dengan ucapan yang halus ya, jangan apa seenaknya. Kalau kepada orang tua, pada teman-teman juga sama ya, apa harus meminta dengan halus ya. Kalau kalian halus, ramah, insya Allah kalian akan apa? Akan dibantu ya. Lah itulah ya mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri anak soleh ya. Ustadz harap kalian bisa apa? Bisa belajar ya, bisa belajar menjadi anak yang solih dan solihah ya anak-anak ya. Untuk tugasnya yaitu ya, coba nanti ditulis di buku tulis, yaitu ada 2 ya. Ada 2 tugasnya, yaitu sebutkan 5 ciri-ciri tanda anak solih atau solihah ya. Ustaz ulangi lagi, sebutkan 5 ciri-ciri tanda anak solih atau solihah. Yang pertama, yang kedua, buatlah 5 contoh kalimat atau perilaku anak solih atau solihah ya. Ustaz ulang lagi, buatlah 5 contoh kalimat atau perilaku anak solih atau solihah ya. Itu anak-anak ya, tugasnya ada 2, jangan lupa ditulis di buku tulis ya. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ustadz akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.